Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pencari rupiah dimanapun Pak sahabatku berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga usaha mining cryptocurrency ini yang melalui HP ini dan usaha kita di luaran sana yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi pokok kita, apapun profesinya, apapun jenisnya ya, yang penting halal. Semoga selalu diberikan kelancaran dan semoga selalu diberikan keberhasilan tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga usaha-usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya Robbal 'Alamin. Dan dimana sekarang sedang banyak ya di negara kita nih, khususnya Indonesia, sedang dilanda bencana dan musibah penyakit. Semoga mudah-mudahan ya yang terkena bencana ya diberikan kesabaran, dan tentunya banyak juga yang donatur yang menyumbang tentunya agar mereka tidak terlalu ini ya merasakan kehilangan ya. Dan di sini juga saya doakan ya, khususnya buat para sahabatku semua ya, dan umumnya rakyat Indonesia di sini yang lagi sakit ya, mari kita doakan biar diangkat penyakitnya dan biar lekas sembuh ya. Dimana sekarang namanya virus ya, setelah coronanya mereda ternyata ada virus baru yaitu Omicron. Nah di situ ternyata ya banyak saudara kita juga yang sakit ya. Nah di sini kita mari berdoa ya di sini bersama-sama agar kita ya dan saudara-saudara kita tentunya di luar sana ya bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita tercinta, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel Pencari Rupiah akan memberikan informasi lagi ya dari aplikasi Pi Network ya, dimana pada kemarin ya pada tanggal 2 Maret ya, dimana telah terjadi perubahan tampilan beranda aplikasi Pi Network ya, dan semalam sudah terjadi perubahan lagi ya. Pada tanggal 2 itu ya penurunan rate atau base rate ya, base mining rate ya, atau tarif dasarnya mining ya, yang tadinya 0,1 telah berkurang 0,98. Terus semalam ya itu ada penurunan lagi ya, ternyata ada penurunan lagi dari 0,98 menjadi 0,024 ya, seperti ini ya. Tentunya di sini ini ada positif, ada negatifnya. Tentunya kalau misalkan kita mandang ke positifnya ya, di sini tentunya ya sebentar lagi Pi Network ini akan mainnet. Nah, dengan penurunan base rate atau kecepatan mining ini, tentunya ini akan mengakibatkan kedepannya ya kelangkaan ya, kelangkaan koin tentunya ya, karena untuk mendapatkan satu koin aja sekarang itu butuh 2 hari ya, butuh sekitar 2 hari, yang bagi yang nggak punya anggota ya itu sekitar 2 atau 3 hari, karena kita per hari cuma mendapatkan 0,5 atau 0,4an ya, nah per harinya. Nah tapi sebelumnya ya, dimana sebelum terjadi penurunan rate mining ini ya, kecepatan mining ini, itu kita bisa mendapatkan sehari itu 6 koin, tapi sekarang cuman 0,5 koin ya. Tentunya itu berdampak besar ya buat penghasilan kita. Makanya di sini saya pesan ya kepada pionir semua pengguna aplikasi Pi Network yang sudah bergabung di aplikasi Pi Network ya, tetap semangat dan tetap ya jaga konsistensinya dalam menjaga klik petir agar jangan sampai mati ya. Pada saat aplikasi mati Pi Network itu jangan dibiarkan berlarut-larut terlalu lama, karena untuk mendapatkan koin Pi ini kedepannya akan semakin susah ya. Nah tapi ya karena mendapatkan
koin Pi-nya ini susah, tentunya berdampak pada kelangkaan koin Pi network tentunya ya ke depannya. Dan dikarenakan ini akan listing tentunya ya, koin Pi ya, tentunya itu berdampak positif ya. Nanti ini ya, ini pandangan saya ke depannya itu akan ini ya, akan berdampak pada nilai harga si koin Pi itu ya. Mudah-mudahan ya ini akan berdampak positif ya. Saya sih ya, prediksi saya ini pasti ke sana arahnya ya. Jadi mudah-mudahan harga Pi ini akan meroket to the moon ya, to the moon, meroket ke bulan ceritanya ya. Bisa harga dari rendah sampai meroket ya, sampai melambung tinggi harganya, karena sistem yang diciptakan ini arahnya ke sana. Jadi biar terjadi kelangkaan ya, biar terjadi kelangkaan untuk mendapatkan koin Pi ini ya, nanti pada saat listing ya, permintaan banyak ya, tentunya dengan cara mendapatkan koinnya susah ya, tentunya akan terjadi ya di situ supply and demand-nya ya, dimana permintaan banyak, supply-nya sedikit, tentunya akan terjadi lonjakan harga. Nah, mudah-mudahan sih itu terjadi ya. Dan pada saat listing nanti mudah-mudahan apa yang kita sudah harapkan ya, tentunya harga per satu koinnya ini itu akan terwujud ya. Harapannya berapa ya, itu beda-beda ya, masing-masing pioner beda-beda tentunya. Ada yang pingin $100, ada yang pingin $304, ada yang pingin $10 juga ada gitu kan, ada yang pingin $1 juga ada ya. Kalau saya sih ya, saya aminkan saja ya, tentunya pihak core team akan memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik untuk masalah harga ini tentunya ya. Nah, di sini untuk masalah harga saya bahas nanti lagi ya. Di sini akan saya membahas tentang ini ya, Redmore. Nah, di sini ya, tentang Redmore-nya ya, tentang informasi ya yang ada di menu Redmore ini ya. Ini ya, di sini belum saya bahas ya tentang menu ini. Di sini mari kita klik aja ya. Nah, di sini ternyata ada informasi yang disampaikan pihak core team, ini panjang nih ya. Ini panjang. Nah, ini mungkin ya akan bisa apa ya? Bisa menjadi informasi yang begitu penting tentunya di sini ya. Dan ini pun kalau dibahas langsung ya, ini tidak akan kelar 1 jam tentunya, karena kita harus mentranslate-nya dulu ya. Di sini mungkin akan saya buatkan part 1 dan part keduanya di sini ya, tentang pembahasan ini. Nah, di sini kita coba dulu ya informasi yang pertama nih ya, yang dari paling atas. Seperti biasa ya, karena saya ini orang pinter ya, nggak bisa bahasa Inggris ya, sebaliknya ya, maaf itu bercanda, saya ini orang bodoh nggak mengerti bahasa Inggris. Jadi saya minta bantuan Mbah Google ya untuk menerjemahkannya ya, untuk mentranslatekannya. Ini kita copy dulu ya, kita copy sampai sini ya, sampai sini nih, sampai sini operation. Nah, kita copy, lalu ya kita ke Mbah Google. Nah, di sini sudah saya copy nih ya, nih. Nah, untuk mempersingkat aja ya, jadi untuk mempersingkat waktu, jadi ini yang sudah saya copy ya, isi dari menu Redmore. Nah, di sini penjelasannya apa ya, translatannya. Nah, penjabarannya seperti ini atau penjelasannya. Di sini akan saya bacakan nih, khusus para pionir semua ya. Di sini, pada tanggal 28 Desember 2021 kami meluncurkan Mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih yang diperbarui, dalam kurung buku putih Desember. Satu bab di sini menjelaskan model token dan penambangan, menjelaskan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Silahkan gunakan buku putih Desember yang tertaut di dashboard Mainnet sebagai referensi untuk pengumuman berikut. Nah, di sini jadi kita disuruh melihat ya white paper baru yang di sini dijelaskan white paper Desember ya, yang terbaru, dan nanti kita lihat di menu Mainnet. Nah, nanti akan saya perlihatkan
Dan di sini ya seperti yang diumumkan sebelumnya, jaringan akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menerapkan mekanisme penambangan baru. Langkah-langkah ini independen dan paralel dengan verifikasi KYC massal yang akan datang dan migrasi keseimbangan Pi ke blockchain mainnet. Efektif hari ini ya, 1 Maret 2022, formula penerbitan hadiah menurun akan berlaku ya, dan itu benar ya, dan itu sudah terjadi. Secara khusus tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan perkiraan batas pasokan bulanan, di mana B tetap konstan selama sebulan dan menurun setiap bulan. Jadi akan ada penurunan lagi di bulan-bulan kedepannya tentunya ya. Di sini menurut penjelasannya ya, mekanisme penambangan tetap sama hingga 14 Maret. Nah, jadi kemungkinan kecepatan ini ya, kecepatan yang sekarang yang menurun ya, nah yang terjadi saat ini, dan kecepatannya untuk pada saat ini 0,024 ini di sini mungkin ya, ini pandangan saya aja ya, karena saya pun belum mendapat informasi dari yang lain ya. Di sini saya baru membaca ini aja ya. Nah, di sini kemungkinan kecepatannya 0,024 itu sampai 14 Maret berlakunya kemungkinan ya. Tapi setelah hari Pi ya, karena 14 Maret itu adalah hari istimewa ya, hari lahirnya Pi Network ya. Nah, setelah itu nanti kemungkinan ya di sini akan ada yang berbeda. Nah, di sini mekanisme penambangan baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih Desember akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi dan operasi node. Nah, jadi kemungkinan ya di sini nanti setelah 14 Maret ya, setelah hari Pi ya, itu kemungkinan sistem mekanisme penambangan baru itu akan berlaku. Nah, penambangan barunya sistem kayak gimana Bang? Ya itu sudah ada sebenarnya ya, sudah ada dijelaskan di aplikasi ini, juga sudah ada simulasinya ya. Nanti akan saya lihatkan ya di sini. Dan di sini kita lanjutkan lagi ya, kita balik ke sini ke menu read more ya, kita lalu kita copy lagi ini ya. Nah, di sini kita copy nah sampai sini dulu nih, soalnya ini terbatas ya, sampai simulasi saja ya, karena ini terbatas ya, hanya 3.900 karakter yang bisa di translate. Jadi kalau misalkan banyak-banyak itu tidak bisa ya, jadi itu malah error. Nah, di sini ya kita coba lagi masukkan teks, kita tempel. Nah, di sini sudah ada ya, dan kita lihat hasilnya ya. Di sini hasil penjelasan dari translate bahasanya yang di atas ya, yang sudah saya copy. Di sini dijelaskan mengumumkan tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah. Hari ini pada 1 Maret 2022 kami mengumumkan versi pertama formula penerbitan reward fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah, di mana tingkat penambangan dasar atau base ya, base rate ya, penambangan dasar di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan. Base rate hari ini turun menjadi 0,023671988834 pi per jam ya. Kalau di HP kita kan 0,024 ya, itu dibulatkan. Tapi sebenarnya yang terjadi ya ini ya, yang realnya menjadi 0,023671988839 pi per jam. Nah, itu ya, angkanya panjang banget nih, 0 di belakang komanya ya. Nanti kemungkinan kita juga akan menambang pi ke depannya, mungkin akan begini ya, akan bisa seperti Bitcoin, kita per hari cuma mendapatkan 0,000, nah makanya beruntung banget nih ya, menurut saya yang sudah bergabung di aplikasi Pi Network sekarang ya, beruntung ya,
beruntung sekali menurut saya ya. Mungkin walaupun emang sekarang belum merasakan dampaknya ya karena belum ada harganya, tapi untuk saat ini ya Anda mendapatkan koin Pi Network ya dengan kecepatan sebelumnya ya, yang sekarang sebelum menurun ya, itu sudah jauh lebih banyak ya yang sudah dihasilkan, yang sudah kita tambang. Kita itu yang sudah bergabung duluan itu sangat beruntung ya. Saya katakan ya, kita sudah tidak salah masuk bergabung di aplikasi Pi Network ini duluan ya. Dan di sini yang akan tetap konstan hingga Maret 2022 dan menurun setiap bulan setelahnya. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku setelah selesainya. Nah, di situ ya, di sini yang mungkin yang tadi saya bilang di sini 0,024 ini akan berlaku, kemungkinan nggak tahu ya, ini prediksi saya ya. Prediksi saya kemungkinan nanti setelah hari Pi ya, tanggal 14 Maret itu baru sesi penambangan baru itu akan berlaku. Nah, di sini masing-masing penambangan Anda saat ini yang mungkin masih menggunakan tarif lama, formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan pionir berada dalam batas total pasokan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di white paper bulan Desember. Fungsi eksposional yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru yang menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan ya. Selain itu, ini mengukur penghargaan pionir atas kontribusinya ke jaringan dengan tepat. Meskipun base rate berkurang ya, atau kecepatannya berkurang, perintis akan segera memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru pada 14 Maret hari Pi. Tuh kan ya, di sini prediksi saya ya, itu prediksi saya. Tadi saya belum melihat ini ya. Nah, ini kemungkinan itu tadi, kemungkinan sesi penambangan baru itu akan berlaku yaitu antara hari Pi apa sesudah hari Pi ya, pada tanggal 14 Maret. Makanya nanti tanggal 14 Maret itu hari bersejarah ya, karena itu adalah hari lahirnya Pi Network ya. Jadi pasti ada yang spesial. Nah, jadi kita nantikan saja ya para pioner. Mekanisme penambangan baru akan berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian, penggunaan aplikasi, dan operasi node, seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember. Bersama-sama versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru yang akan datang menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi. Selama fase mainnet, langkah-langkah tambahan ini lebih jauh menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Nah, jadi sampai di situ ya penjelasannya, dan di sini kita coba salin lagi ya. Di sini sampai simulation ya. Nah, di sini kita copy lagi. Nah, jadi kalau begini kan, jadi Anda pun ya para sobat, sahabatku, para pencari rupiah tentunya tidak akan bete ya. Jadi tidak akan bosan ya menerjemahkannya ya. Di sini bisa tinggal mendengarkan saja ya. Dan di sini kita salin ya. Di sini kita sampai forward ya, forward. Nah, di sini how is today-nya belum ya. Di sini kita kembali lagi ke Google Translate. Nah, di sini kita hapus lagi, lalu kita masukkan lagi, kita tempel. Nah, di sini ya. Di sini sampai forward ya di sini. Dan hasil translatannya ya adalah, harap dicatat bahwa formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi dan asumsi terbaik seperti 35 miliar sisa pasokan
untuk imbalan penambangan di masa depan, penguncian pioner dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya 35 miliar pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan seberapa banyak pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi mendasar tersebut dengan formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Nah, supply limit ya dalam kurung dinyatakan dalam pi per hari sama dengan EXP, last day total mining reward. Ya, 1220 di sini kali ini 35 miliar pasokan, di mana supply limit adalah output dari rumus ini yang mengalokasikan jumlah tertentu pi setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Nah, last day total mining reward sama dengan total hadiah penambangan pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. 1220 adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang ya. Jadi kurang lebih namanya 1220 itu kayaknya setahun ya, setahun 390 hari. Ini berarti sekitar 3 tahun ya. Ini rumusnya rumus sekitar 3 tahunan ya. Beberapa bulan mendatang dan 35 miliar ada perkiraan jumlah pi yang tersedia bagi pioner untuk ditambang di masa depan. Jadi kurang mengerti nih saya juga nih ya, pahamnya ini kayaknya hampir rumus yang akan yang sudah diciptakannya seperti ini. Rumus supply-nya ini dibagi supply-nya 35 miliar dibagi 3 tahun ya, mungkin penambangan itu akan mendapatkan rate kecepatannya berapa gitu kali ya. Ini seperti itu yang saya tangkap ya. Dan di sini ya itulah hasil penjelasannya, dan kita kembali lagi ke sini ya. Dan di sini coba panjang masih banyak gak ya? Nah, ternyata masih panjang ya. Nanti kalau misalkan saya lanjutkan tentunya ini akan durasinya akan lebih panjang lagi ya. Di sini aja udah 22 menit ya. Jadi informasinya ya saya cukupkan ya pada menu read more ini ya sampai di sini ya. Nantikan informasi selanjutnya di part kedua ya, kita membahas tentang penjelasan how is today be calculated. Nah, di sini ya. Ini kita nanti di part 2 akan menjelaskan ini. Dan sebelumnya ya tadi saya sudah menjelaskan, ingin memberitahu kepada sahabatku semua tentang menu mainnet ya, dimana tadi ada tentang menjelaskan tentang white paper ya, menu white paper Desember. Nah, di sini new white paper ya, di sini kemarin belum ada nih, masih coming soon, dan sekarang sudah ada ya, ini ya white papernya. Jadi bagi sahabatku ya, kalau ingin melihat white papernya ya Pi Network sekarang sudah ada di sini, sudah ada nih white paper Desembernya nih ya. Di sini menjelaskan tentang new paper capture di sini ya, tentang Pi supply and mining. Di sini juga ini tentang token model dan miningnya seperti apa, kita harus terjemahkan ya. Ini harus kita translate lagi ya untuk membahas ini. Nanti ya saya akan membuatkan videonya. Di sini ada juga tentang menjelaskan supply coin Pi-nya. Di sini juga tentang sebelum pre-mainnet supply Pi sebelum mainnet. Nah, di sini juga judulnya ini setelah mainnet supply-nya, setelah mainnet ini supply-nya segini ya. Jadi kita nih emang banyak yang harus diketahui ya, khususnya bagi kita yang ingin tentunya mendapatkan hasil di Pi Network ya. Kita harus belajar ya seperti ini, kita harus tahu nih yang seperti ini. Jangan taunya kapan genjualnya, kapan cairnya, kapan
harganya berapa pingin tinggi, tapi kita nggak mau belajarnya ya, nggak mau mengetahui sistem seperti ini, yaitu salah besar menurut saya. Jikalau kita ingin mendapatkan hasil kan kita harus kerja. Nah, kerjanya kan di sini di Pinetok emang kerjanya nambang, tapi di samping kita apa namanya nambang bukan hanya klik petir aja. Nah, kita pun harus tahu ya tentang aplikasi Pinetok ini ya, tentang hal-hal seperti ini kita juga harus tahu ya. Nah, di sini nanti akan saya buat videokan ya di sini tentang supply-nya ya. Dan di sini ya token di sini yang didistribusikan ya dari keseluruhan total supply Pi Network yang 100 miliar ya. Di sini untuk core team 20% dan komunitas itu 80% ya. Komunitas itu kita ya, para pioner ya. Itu dialokasikan ke kita buat pioner 80%, 20%-nya buat core team. Nah, di sini 80% itu dibagi lagi ya, 80% itu dibagi lagi. Nah, jadi enggak semua itu dibagikan dibuatkan untuk dialokasikan buat nambang ya, buat para pioner buat ditambang. Jadi di sini dipilah-pilah lagi ya, dipetakan lagi. Nih, coba kita hitung saja ya, 20 tambah 45 ini 65, 65 tambah ini 70, 70 tambah 10. Nah, jadi 80. Nah, jadi koin yang 80 itu ya perlu sahabatku ketahui para pioner ya, tentunya di sini ya. Jadi kita nambang sekarang itu tentunya itu ada batasannya, sudah ada ya. Sudah ada total jumlahnya ya. Jadi yang harus ditambang itu berapa ya, di sini kemungkinan ya, di sini dijelaskan pre-mainnet mining reward. Nah, kemungkinan 20 billion itu buat sebelum apa namanya dialokasikan buat sebelum mainnet ya, mining 20 miliar ya, 20 miliarnya. Dan di sini dijelaskan lagi mainnet mining reward. Nah, di sini mainnet mining reward berarti 45 miliar kedepannya ini mungkin akan bisa ditambang dialokasikan buat setelah kita mainnet ya, bonus mendapatkan koin P-nya setelah kita mainnet ya. Jadi miningnya ini yang 45 dolar. Dan kemudian kayaknya nih yang menurut saya yang terjadi penurunan 0,024 ini ya, ini yang 20 billion ini ya, 20 billion 20 miliar ini ya, itu total supply yang mungkin ya yang dibagikan kepada para pioner yang ada sekarang. Makanya tinggal kita nih para pionernya ya. Ini jumlahnya udah terbatas, sebenarnya sudah terbatas ya. Jumlah pasokannya itu sudah dibatasi. Jadi tinggal kita mau ngambil apa tidak. Kalau kita mau ngambil ya jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat untuk mengaktifkan logo petirnya. Jikalau kita ketinggalan tentunya ya seharusnya kita sudah di jatahnya sama gitu kan, per orangnya berapa. Tapi karena kita tidak aktif ya, apalagi sering telat mengaktifkan aplikasi Pi Networknya ya, dibiarkan mati berlarut-larut, tentunya ya jatah kita diambil orang lain ya, seperti itu tentunya. Dan di sini ada yang ketiga yang 5 miliar itu dialokasikan buat liquidity pool. Nah, di sini juga nanti kita bahas ya, di sini translatekan ya tentunya agar lebih enak dan lebih bisa memahami. Dan di sini Foundation Research Gain Community. Nah, di sini 10 miliarnya lagi nanti dialokasikan buat ini ya, semacam komunitas ya, atau kegiatan sosial. Nah, itu ya seperti itu. Jadi perlu diketahui sekarang mulai sedikit saya pahami ya, kan ya, bahwa pasokan Pi ya sekarang menurun ya. Kenapa? Ya tentunya rate kecepatannya dikurangi. Kenapa? Ya karena ini ya, karena total supply yang disiapkan ya untuk sebelum mainnet cuman segini, 20 miliar koin Pi ya. Menurut saya itu ya, ini penjelasan saya. Kalau salah mohon maaf, dan juga kalau benar juga itu cuman prediksi saya ya. Prediksi saya ya. Jadi ini saya cuman hanya menganalisa ya. Ini analisa saya pribadi ya. Jadi kalau salah meleset saya mohon maaf sekali ya. Jadi diperkirakan menurut saya ya, kenapa kecepatan mining ibarat sekarang berkurang, karena total pasokannya itu sudah semakin sedikit dari total 20 miliar yang sudah disiapkan nih
ya sampai ke fase mainnya terbuka, kemungkinan seperti itu. Dan setelah nanti ya kita lolos KYC ya, mainnya terbuka sudah ada, nah kemungkinan ini ya sistem penambangan baru ya, sistem mekanisme penambangan baru ya, ini pasokannya yang diberikan ya ini 45 miliar koin Pi ya. Nah, jadi sahabatku ya, para aplikasi ya, pengguna aplikasi Pi Network, jadi inilah ya penjelasan dan analisa saya ya, dan analisa saya tentang isi dari menu Redmore dan tentang apa ya, total supply dari token si koin Pi Network ini. Jadi itulah ya informasi yang bisa dapat saya sampaikan pada hari ini. Ini durasinya sudah cukup lumayan panjang ya, dikarenakan ya memang kita harus banyak belajar tentunya di sini ya. Jadi kita relakan ya, nggak apa-apa, ikhlaskan data kita, tapi kita di sini tidak dibuang percuma-cuma ya, tentunya data dan kuota kita ini ya. Di sini kita sharing ya, belajar bareng tentang usaha kita, karena ini Pi Network adalah kedepannya menjadi usaha kita tentunya ya, bahkan bisa melebihi usaha puluhan tahun yang kita jalankan ya, menurut prediksi kedepannya seperti itu ya. Pi Network Anda mempunyai koin Pi Network lebih dari 1000, bahkan kalau misalkan punya 5.000 ke atas, itu bisa mengalahkan 30 tahun kita kerja ya, penghasilan 30 tahun kita kerja ya. Lihat saja nanti dan buktikan ya omongan saya. Itu pun saya berdasarkan analisa dan mengambil dari beberapa informasi-informasi yang ada. Kenapa? Karena nanti kedepannya ya koin Pi ini akan punya nilai yang sangat tinggi sekali. Makanya disarankan jangan kita mengunci persentasenya itu di di 25%. Kita kunci di atas 50%, 50% ya kalau bisa. Kalau bisa 90 ya. Kalau bisa 90, dan durasi lama persentase pengunciannya itu di 3 tahun ya. Jadi 3 tahun barulah kita akan merasakan hasil yang pas ya, hasil yang sesuai dengan jerih payah kita. Tentunya menunggu yang dari menambang menunggu KYC nyampe proses nanti ya, kita menghold 3 tahun, tentunya akan terbayarkan ya dengan harga yang fantastis dari aplikasi koin Pi Network ini. Dan bagi sahabatku yang baru mampir ke channel Pencari Rupiah ini, saya mohon support dan dukungannya untuk like, mengkomen, dan share serta subscribe channel Pencari Rupiah ini. Dan jangan lupa menyalakan tanda loncengnya biar kedepannya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pencari Rupiah ini. Dan kalau dirasa bagus video ini ya, silahkan bagikan, share, dan kepada mereka, teman-teman kita yang sama-sama gemar menggarap aplikasi seperti ini ya. Tentunya biar mereka juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pencari Rupiah ini. Dan bagi yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ya, saya sarankan segeralah bergabung sebelum terlambat ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali, dan sekarang sudah terbukti bahwa untuk mendapatkan koin Pi ya itu sudah susah ya, sudah sulit ya, apalagi kalau Anda semakin lama menunda, tentunya kesempatan itu akan semakin sulit ya, akan bertambah sulit. Dan saya sarankan bagi yang belum bergabung ya, monggo silahkan ya, itu hak Anda ya, mau bergabung apa tidak. Anda yang punya keputusan, silahkan. Kalau mau join sekarang, silahkan download aplikasinya di Google Play Store ya, dan lihat cara tutorial bergabungnya ya, di video-video saya sudah ada. Dan silahkan jikalau tidak keberatan menggunakan kode referral saya, yaitu PPN83 ya. Tentunya nanti akan saya sampaikan video-video terupdate selanjutnya di channel Pencari Rupiah ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.